Selamat datang di Kedeputian Akuntan Negara, salah satu kedeputian yang berada di BPKP. Kedeputian Akuntan Negara memiliki peran dan kegiatan dalam pengawasan intern yang dilaksanakan kepada publik dan masyarakat, khususnya dalam bidang korporasi pemerintah yaitu BUMN, BUMD, BLU, BLUD, dan BUMDes. Tujuan Kedeputian Akuntan Negara dalam pengawasan intern diantaranya mendukung terciptanya pengelolaan badan usaha milik pemerintah yang baik atau good corporate governance dan juga memiliki kinerja yang baik atau good corporate performance. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa layanan dalam pengawasan intern yang telah diperankan yaitu assurance melalui audit, assessment atau review, dan consulting antara lain dalam bidang good corporate governance, kepatuhan, manajemen risiko, aksi korporasi, manajemen kinerja, pengendalian intern, dan kapabilitas satuan pengawasan intern korporasi. Guna penguatan pengawasan intern tersebut, Kedeputian Akuntan Negara juga melaksanakan reformasi birokrasi, yang diantaranya dengan pencegahan gratifikasi, whistleblowing system, penegakan integritas, pembangunan budaya dan infrastruktur pengawasan, serta pengembangan untuk mewujudkan zona integritas. Saya selaku pimpinan di Kedeputian Akuntan Negara BPKP bersama dengan seluruh insan di Kedeputian berkomitmen mendukung kebijakan dan program pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka lebih menanamkan dan harapan menjadi budaya yang lebih melekat lagi. Telah dideklarasikan pencanangan zona integritas. Penetapan zona integritas merupakan bagian dari komitmen Deputi Akuntan Negara yang tinggi untuk menjaga kepercayaan atau trust dari para stakeholders dengan meningkatkan kualitas, integritas, dan layanan yang diberikan sebagai suatu bentuk amanah yang diembankan untuk kami bisa hadir dan bermanfaat. Komitmen, partisipasi, kebersamaan, keteladanan, dan konsistensi seluruh insan Deputi Akuntan Negara merupakan kunci keberhasilan dari pembangunan zona integritas. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai zona integritas. Yuk kita tanya pendapat Insandan mengenai zona integritas. Menurut kamu, apa itu zona integritas? Zona integritas itu utamanya terkait dengan komitmen sih. Zona integritas itu adanya budaya melayani dengan sepenuh hati kepada publik di lingkungan tersebut. Zona integritas yang ada di benak saya adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme. Kira-kira hal tersebut sudah diterapkan di Kedeputian Akuntan Negara kah? Di Deputi Akuntan Negara sendiri, komitmen itu sudah sangat dijalankan dan telah diterapkan. Birokrasi di Deputi Akuntan Negara sudah dijalankan dengan bersih dan tanpa kecurangan. Dibuktikan dengan adanya deklarasi untuk pencanangan pembangunan zona integritas. Kedeputian Akuntan Negara sendiri telah melakukan beberapa upaya dalam rangka pembangunan zona integritas, di antaranya penandatanganan Fakta Integritas dan pencanangan zona integritas. Selain itu, beberapa upaya lain juga telah dilakukan. Yuk kita simak penjelasan dari para pemangku area perubahan terkait upaya yang telah dilakukan Kedeputian Akuntan Negara dalam rangka pembangunan zona integritas. Dalam manajemen perubahan, kami telah melakukan upaya-upaya diantaranya pembentukan tim kerja, diantaranya kami telah melakukan penyusunan SK Tim Kerja Reformasi Birokrasi, pembentukan anggota tim pembangunan ZI yang di dalamnya telah melibatkan berbagai unsur dalam Deputi Akuntan Negara. Kebetulan Direktorat Pengawasan Badan Usaha bidang konektivitas, pariwisata, kawasan industri dan perumahan menjadi koordinator dalam tim ini. Kemudian rencana kerja yang kami lakukan adalah kami telah menyusun rencana pembangunan zona integritas, yaitu
penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, penyusunan dokumen pembangunan yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK dan WBBM, serta kami juga secara intensif melakukan sosialisasi zona integritas menuju WBK WBBM dan menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Dengan dilakukan pencanangan, ini telah kami lakukan, juga telah kami lakukan penandatanganan fakta integritas. Kemudian terkait dengan pola pikir, budaya kerja, dan sebagainya, diantaranya kami telah melakukan berbagai kegiatan. Pimpinan telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK dan WBBM. Kemudian kami telah membentuk atau telah menerbitkan SK pembentukan agen perubahan, yang dimana masing-masing direktur pada Deputi Akuntan Negara berperan sebagai role model. Mudah-mudahan ini menjadi role atau menjadi panutan bagi seluruh insan, dan kemudian juga telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi. Demikian kami sampaikan. Upaya-upaya yang kami lakukan, yang pertama adalah prosedur operasi tetap atau kita kenal SOP. Kegiatan utama yang kami lakukan adalah menerapkan prosedur operasional tetap sesuai dengan peraturan Kepala BPKP. Kemudian kami melakukan evaluasi atas prosedur operasional tetap sesuai dengan surat dari Sekretaris Utama. Dan ketiga, kami mencoba mengembangkan SOP sesuai dengan proses bisnis yang ada di Deputi Akuntan Negara khususnya. Kemudian kedua, upaya yang kami lakukan adalah e-office, yaitu melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan peraturan Kepala BPKP, operasionalisasi manajemen SDM dengan menggunakan teknologi informasi yang kami kenal dengan SMILE dan juga MAP. Upaya yang ketiga adalah keterbukaan informasi kepada publik. Yang kami lakukan adalah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan Kepala BPKP, dan kami melakukan monitoring juga evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Demikian. Yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai, ya tentunya kita melihat juga bagaimana beban kerja yang saat ini, peta jabatannya, termasuk dalamnya adalah bagaimana estimasi beban kerja plus sifatnya permintaan dari mitra kerja. Yang kedua adalah adanya pola mutasi internal. Ini juga sifat penyegaran juga untuk pembekalan dari berbagai view unit kerja dan kemitraan. Yang ketiga tentunya dengan pengembangan berbasis kompetensi. Dalam hal ini kita juga melakukan training analisis, kebutuhan apa yang kita sudah punya, kompetensi apa yang diperlukan, dan di sana nanti ada gap yang perlu kita kembangkan melalui training atau pendidikan diklat. Yang keempat adalah bagaimana terkait dengan implementasi kinerja individu, ya. Kita sudah menetapkan juga mekanisme penetapan target-target kinerja individu yang akan diukur juga pada akhir periode secara berkala. Yang kelima adalah arahnya bagaimana peningkatan disiplin pegawai, ya, untuk kita punya laporan BDN, ya, kemudian juga ada sosialisasi terkait dengan kode etik secara berkala pada doa bersama. Dan yang keenam diantaranya adalah bagaimana dukungan sistem informasi kepegawaian. Tentunya ini juga bagaimana update melalui database yang ada, melalui SMILE yang ada. Ini diharapkan database update dan bisa memberikan keputusan yang tepat dalam pengembangan sumber daya manusia. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi. Adapun dalam penguatan akuntabilitas, kami telah melakukan upaya-upaya diantaranya keterlibatan pimpinan. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja. Kemudian pimpinan juga memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, kami telah memiliki pertama adalah dokumen perencanaan yang telah berorientasi hasil tentunya. Kemudian juga indikator kinerja dalam Rensra dan RKT, kemudian laporan kinerja yang telah disusun secara tepat waktu. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan telah menggunakan teknologi informasi seperti yang kami miliki sekarang ini adalah aplikasi SIMA,
kemudian ada Monsima, ada Esakib, dan BP39. Terima kasih. Beberapa hal yang telah kami lakukan terkait dengan area penguatan pengawasan ini diantaranya adalah pengendalian gratifikasi. Hal ini sudah kami sosialisasikan dalam berbagai kesempatan. Bahkan kami merencanakan suatu praktek langsung bagaimana tindak pengendalian gratifikasi. Misalnya nanti kami akan membentuk display gratifikasi. Kemudian kami juga telah mendorong penerapan SPIP. Telah dibangun lingkungan pengendalian yang memadai karena itu menjadi fondasinya bagi terselenggaranya WBK. Kemudian kami juga telah melakukan penilaian risiko sehingga kami dapat memetakan area-area mana yang di situ terdapat risiko fraud. Kami juga telah menyiapkan saluran pengaduan masyarakat sehingga masyarakat termasuk mitra kerja kita yang tidak puas dengan pelayanan kita dapat melakukan pelaporan dan ini menjadi feedback bagi kami untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kami juga telah menerapkan suatu mekanisme whistleblowing system. Jadi terhadap suatu tindak penyalahgunaan dan sebagainya, kami membuka peluang atau kesempatan bagi seluruh insan dan untuk melaporkan kejadian-kejadian tersebut sehingga menjadi feedback bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan. Demikian juga pada bidang yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan dan sebagainya. Untuk menghindari itu, untuk menegakkan objektivitas, kami juga melakukan kebijakan bagaimana penanganan benturan kepentingan. Dengan demikian, kami dapat melakukan tugas fungsi dan baik, dapat segera mewujudkan WBK dan WBBM. BPKP berupaya untuk memenuhi indikator-indikator pelayanan yang telah ditetapkan. Pertama, BPKP sudah memiliki kebijakan pelayanan atas seluruh aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Kebijakan pelayanan ini telah disusun dan diatur di dalam berbagai peraturan kepala BPKP maupun peraturan Deputi Bidang Akuntan Negara. Terkait dengan sistem informasi pelayanan, BPKP juga sudah menyiapkan berbagai aplikasi dan juga sudah menyiapkan website untuk maklumat pengawasan, maklumat layanan. BPKP pada setiap tahunnya melaksanakan survei terhadap kepuasan stakeholder atau mitra. Saya kira demikian. Demikian upaya yang telah dilakukan Kedeputian Akuntan Negara dalam mendukung pembangunan zona integritas. Kami berkomitmen untuk dapat mewujudkan Kedeputian Akuntan Negara menuju wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani.